3, 2, 1. Halo, gue Coki Pardede dan ini monolog gue. Ya, apa ya, kalau suruh cerita tentang diri gue, sebenarnya cerita gue sih biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik, nggak ada yang spesial, nggak ada yang menginspirasi. Tapi yang jelas kalau konteksnya mengenai stand up Indo, tanpa stand up Indo mungkin saya hanya akan jadi mas-mas nyebelin aja ya. Jadi ceritanya tuh awal mungkin gue ceritain aja ya. Gue awal tuh kenal stand up itu tahun 2012. Seperti banyak stand up lainnya itu kita waktu itu ngeliat stand up-nya Radit yang di Bandung kalau gue nggak salah. Habis itu kita lihat stand up-nya Radit di Bandung, terus ada di YouTube waktu itu, cukup viral pada saat itu. Dan akhirnya gue ngerasa, anjir ini kok ngomong-ngomong doang lucu nih, bisa jadi sesuatu. Karena pada saat itu memang gue suka ngomong. Pada saat itu gue suka ngomong, dan pada saat itu gue lagi mencari kayak gue mau jadi apa nih. Tapi begitu gue lihat ada stand up di YouTube itu, terus gue ngerasa kayaknya nih ada sebuah wadah. Dan akhirnya gue cari waktu itu komunitasnya. Tahun 2012-an gue lupa bulannya kapan. Gue coba cari komunitas stand up terdekat. Karena gue tinggal di Depok waktu itu, gue join sama komunitas stand up Indo Depok. Dan dari situlah 2012 gue join sama stand up Indo Depok. Gue ketemu sama teman-teman, ada ketemu Viko di situ, ketemu lagi Iam Rensia, ada beberapa teman, Ananta Rispo. Kita ketemu di situ, terus kita mulai berstand up di situ. Nah, yang menarik gini, waktu itu gue bukan angkatan pertama sih di stand up Indo Depok. Jadi gue kayaknya angkatan ketiga kalau nggak salah. Ketemu Keling juga. Ketiga atau kedua, gue lupa. Kita waktu itu seniornya tuh masih belum ada. Jadi kita emang bener-bener otodidak. Jadi waktu itu kita sharing di salah satu tempat di daerah Depok. Kita sharing materi sama Heri Hore juga waktu itu. Kita sharing materi, kita coba membedah ini gimana caranya biar bisa lucu dan yang lain-lain. Dan tentunya karena waktu itu kita autodidak ya, nyari kelucuannya, tentunya itu berlangsung dengan trial and error gitu. Jadi ada panggung-panggung yang tidak lucu, ada panggung-panggung yang lucu. Tapi gue ingat open mic pertama gue waktu itu di Comedy Cafe di Kemang waktu itu. Jadi gue beraniin diri datang ke sana. Waktu itu di situ gue inget banget ada beberapa founder, terus masih ada Bintang waktu itu. Gue ketemu Bintang pertama kali di Comedy Cafe. Gue ketemu Bintang. Oke. Sambil ya. Oke. Oke, ketemu Bintang. Ya. 3, 2, 1. Gua ketemu Bintang di Comedy Cafe, dan ya udah abis itu kita gua open mic pertama di situ, lucu waktu itu. Terus akhirnya gue langsung ngerasa anjir nih kayaknya ini jalan gue. Ya udah akhirnya gue mulai fokus di stand up waktu itu. Dan stand up Indo waktu itu sih gue lihat sampai sekarang sih bener-bener ngasih platform ya untuk semua orang, menjadi bener-bener menjadi rumah gitu. Waktu itu gue inget banget gue jalan-jalan ada ke stand up Indo Bekasi, gue ke stand up Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur. Gue open mic keliling sampai akhirnya waktu itu gue ikut audisi pertama itu di Suci 3 waktu itu. Cuman waktu gue ikut Suci 3, gue telat. Gue datangnya telat. Habis itu Kemal waktu itu mau coba bantuin gue supaya ikut audisi, tapi udah ditutup karena gue datangnya telat. Ya udahlah, mungkin memang belum rezekinya. Akhirnya 2014 gue datang lagi ikut audisi, di situ gue lolos, dapat golden ticket, gue ikut Suci 4. Waktu itu gue 7 besar, tapi karena ada callback gue jadi 8 besar. Kalau nggak salah gue 7 atau 8 besar, kurang lebih kayak gitu. Baru dari situlah gue mulai karir stand up profesional gue. Gue mulai di situ berstand up. Tapi karir saya mandek waktu itu, cuman kayak stand up komedian yang cuman ya kalau misalnya ada panggung di Kompas TV waktu itu cuman gitu aja. Dan akhirnya gue coba kompetisi yang baru lagi, waktu itu ada Suca. Gue ikut Suca season 2 kalau gue nggak salah di Indosiar. Dan lagi-lagi saya tidak menang. Waktu itu gue cuman 7 besar, nggak sampai bahkan. Kayaknya gue waktu itu cuman, pokoknya gue keluar tapi di agak-agak tengah gitu. Jadi emang nyawa gue tuh bukan di kompetisi.
Walaupun memang sebelumnya kalau kompetisi-kompetisi yang off air gitu, gue sering ikut dan lumayan, paling juara 2, juara 3 gitu. Tapi waktu itu gue ikut kompetisi TV tuh gue nggak pernah beruntung. Ya udah. Sampai akhirnya tahun 2017 gue kenalan sama Tretan Muslim. Nah, waktu 2017 gue kenalan sama Tretan Muslim itu pertama kali kita kenalan di Kompas waktu jadi temen kombut. Di situ kita ngobrol, ternyata kita punya banyak kesamaan gitu. Dan yang bikin gue cocok sama Muslim ini adalah karena gue ngelihat Muslim nih seperti parodi dari masyarakat mayoritas gitu. Apa namanya, kepolosannya, marah-marahnya. Jadi gue kalau sama Muslim tuh sebenarnya dia gaya-gaya biasa aja. Gue tuh emang itu anak tuh emang lucu banget. Dan akhirnya kita cocok. Terus awalnya tuh gue dikenal sebagai komedian yang teknik jokesnya tuh absurd waktu itu. Dan gue sebenarnya punya kecenderungan untuk punya kecenderungan untuk membahas sesuatu yang kelam-kelam gitu. Waktu gue ngebahas tentang kematian, biasanya jarang yang ketawa. Tapi ketika saya bertemu dengan Tretan Muslim, saya membahas anak-anak di Gaza, saya membahas anak-anak di Afrika, kita tertawa terbahak-bahak. Bahkan kita pernah sampai di titik di mana melihat video tsunami, kita ngakak-ngakak. Dan di situ akhirnya gue menemukan chemistry bersama Tretan Muslim. Saat kita ketawa-tawa, anjing kenapa kita tertawa dengan orang-orang hanyut ini gitu. Dan akhirnya waktu itu gue inget banget di bandara, gue bilang gini sama Muslim, mau nggak kita berdua bahas hal yang paling parah yang ada di pikiran kita? Tapi kita berdua aja di satu panggung. Karena kalau sendiri kan rentan dipukulin. Kalau misalnya berdua kan paling nggak kalau satu dipukulin, satu bisa kabur gitu. Dan akhirnya, oh ya bisa. Kita waktu itu pertama kali open mic berdua itu di Jakarta Barat. Di open mic stand up Indo Jakbar waktu itu. Kita stand up, gue inget banget waktu itu materinya adalah drone Amerika menembak anak-anak di Syria. Waktu apa gitu. Lucu banget waktu itu. Dan gue nggak tahu kenapa ya. Gue tuh punya ketertarikan dengan kematian karena lucu banget gitu. Dan Muslim juga menyambut itu, dan kita waktu itu, wah kita parah banget waktu itu. Misalnya, gue ingat waktu itu kita pernah punya jokes kan dulu kan waktu tahun-tahun segitu. Ada demo yang bilang kalau kita beli KFC, satu kentang KFC sama dengan satu peluru tentara Amerika, gitu kan. Jadi kita, aku akan beli gudang senjata Amerika. Wah, kita beli kentang banyak. Aku akan beli rudal drone. Wah, kita beli ayam KFC gitu. Anjir, itu lucu banget, men, maksudnya. Kita makan ayam, Ahmed meninggal. Waktu itu, ini siapa yang lempar anjing? Tapi waktu itu memang gua tuh nemuin chemistry itu waktu itu di Tretan Muslim. Dan akhirnya, nah ini dia yang menarik. Stand up Indo tuh sebenarnya sebuah tempat di mana dia tidak pernah membatasi ekspresi kita sebebas-bebasnya sebenarnya. Jadi waktu itu ada namanya street comedy. Wah, street comedy, gue juga ikut beberapa kali, tapi seperti biasa, peruntungan gue tuh di kompetisi tuh nggak pernah works gitu. Gue juga waktu itu street comedy cuman ya semifinal gitu. Terus stand up Indo nih kalau dalam kebebasan berekspresi ini dia tidak pernah membatasi. Gue ingat waktu itu di stand up Gunung 2017 kalau gue nggak salah, itu pertama kalinya gue dan Tretan Muslim itu naik di atas panggung yang di depan orang ramai. Dan waktu itu kita izin dulu tuh ke panitianya. Boleh nggak kalau ada performer 2 orang naik ke atas panggung? Waktu itu sesuatu yang baru karena konteksnya bukan nge-MC, dan lagi-lagi stand up Indo memang tidak pernah membatasi kebebasan berekspresi ya, dikasih izin. Gue inget banget waktu itu materinya stand up gunung kan, itu materinya tentang bangsat, kita waktu itu lagi stand up di gunung, materinya tentang gunung meledak, lucu banget. Lo tahu nggak kalau waktu itu gue inget banget materinya gini, lo tahu nggak kita kan stand up gunung, kita lagi stand up di gunung, tahu nggak punchline-nya apa? Gunungnya meledak, wah, gimana waktu itu gue lupa, orang-orang ketawa, dan di situ, Slim ini orang ketawa, kita naikin, kita bahas tsunami, orang ketawa. Sampai akhirnya kita bahas orang hanyut, udah mulai diem. Nah, kita tahu batasnya waktu itu, oh ternyata
kalau kita bahas yang kejadian yang baru-baru nih, yang belum terlalu lama atau dukanya terlalu mendalam, itu tipis memang. Kadang bisa lucu banget, atau kalau misalnya kita miss, kadang bisa menyinggung banget. Ada yang hit and miss gitu. Tapi di situ titik awalnya, gua dan Tretan Muslim itu mempopulerkan jenis-jenis jokes begitu. Apakah kita yang pertama? Tidak. Yang paling pertama sebenarnya yang terkenal tuh ada Rindra namanya. Gue juga waktu itu nonton Rindra, amazed gitu, anjing. Karena gini, Rindra tuh materinya saking anjingnya ya. Kadang kita merasa dia asshole aja gitu. Tapi lucu maksud gue. Materinya tuh anjing. Dan waktu itu sebuah kehormatan buat gue dan Tretan Muslim. Kita waktu itu dapat kesempatan jadi opener di spesialnya Rindra waktu itu Limit Break. Oh itu, iya itu. Itu waktu itu salah satu soalnya yang menginspirasi kita gitu. Karena waktu itu kita ngelihat Rindra tuh, tapi gini ya, orang tuh kalau nggak kenal Rindra ya cuma mikir, anjing nih orang siapa gitu, karena bangsat banget materinya. Gue inget ada materinya, gue inget banget waktu itu kok nggak salah dia bawa di Metro TV. Ini sebelum ada thread SJW di Twitter ya. Waktu itu dia bawa, gue tuh sebel sama anak bayi, kalau ada pengen gue patahin lehernya. Kalau Anda bawa itu sekarang, Anda akan diserang oleh kumpulan ibu yang penggerak kegiatan ASI. Akan ada thread-nya panjang. Ya, itu konteksnya jokes gitu. Waktu itu kita mempopulerkan, ya udah akhirnya di situ kita mulai, gue dan Muslim mulai dapat spotlight. Tapi kan begitu spotlight datang itu kan seperti pedang bermata dua. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya udah di situ akhirnya kita sempat terkena kasus yang kasus pertama kita itu adalah babi kurma waktu itu. Sebelum gue lanjut ke kasus babi kurma, kita mundur dulu. Dulu gue inget, gue itu join stand up itu karena gue happy di stand up. Gue itu join stand up tuh karena gue merasa stand up ini waktu itu stand up Indo ya, itu adalah satu tempat di mana ini isinya tuh teman-teman kita gitu. Kita dikasih rumah untuk bisa mengekspresikan apa yang kita suka. Gue inget banget, zaman gua dulu tahun 2012-2013 itu komika itu akan terlihat value-nya apabila dia sudah tapping di 2 TV. Kalau dia nggak tapping di Metro, dia tapping di Kompas TV. Waktu itu teman-teman gue semua udah tapping di Metro, udah ada yang rutin, tapping di Kompas udah ada yang rutin. Waktu itu gue belum sempet tapping di 2 TV ini karena waktu itu mungkin gue memang belum saatnya aja, gue belum lucu aja waktu itu. Tapi melihat karena gue seneng di stand up itu nggak jadi masalah buat gue tetap bergaul. Sampai waktu itu gue dikerjain sama anak-anak. Gue inget banget waktu itu anak-anak stand up Indo Depok emang anjing. Tapi mereka tuh ngerjain karena dia lihat mungkin gue happy-happy aja, dia bilang. Ada yang nelfon gue, halo ini dari stand up Metro TV, apakah ini Mas Coki? Iya benar. Mas Coki bisa ya tapping minggu depan? Oh bisa. Materinya apa? Temanya air mancur, bangsa. Nggak, maksud gue saat itu karena terlalu senang, gue pikir bener ada. Gue sampai ngulik loh, kenapa air mancur, bangsat. Tapi maksud gue begitu happy-nya dulu bahwa kalau kita itu stand up tuh dulu sangat menyenangkan. Sampai sekarang masih sangat menyenangkan menurut gue. Stand up tuh sangat menyenangkan. Kita bisa, gue inget banget dulu ada momen terenak di stand up Indo adalah satu tempat open mic namanya Hang Lekir. Hang Lekir menurut gua sampai sekarang adalah tempat open mic ternikmat yang bisa dinaikin oleh komika pada masa itu. Yang datang semuanya luar biasa. Ada Ernest, ada Panji, ada Rian Adriandi, ada banyak sekali orang-orang, ada G. Dan komika pada saat itu tuh tidak ada gap. Lu bisa langsung lihat Panji naik di situ, lu bisa langsung lihat komika-komika kayak Ajis Doa Ibu naik di situ. Kita langsung belajar first hand experience, bagaimana kita handle orang apa segala macem. Cuman gue nggak tahu kenapa ya Hang Lekir itu lama-lama akhirnya jadi ya hilang aja gitu. Tempatnya bangkrut atau apa gue kurang tahu ya. Tapi itu salah satu, wah dulu tuh stand up tuh sangat
enak gitu. Bahkan kita nggak ada yang pernah berpikir kita pengen fame dari sini kalau buat gue secara pribadi ya. Karena itu adalah tempat rumah yang sangat menyenangkan. Sampai akhirnya kita dapat spotlight, gue sama Muslim dapat spotlight, kita kena kasus babi kurma. Nah dari situlah itu mulai dari naik turun. Cuman makin kesini, Tretan Muslim setelah dia memiliki tujuan hidup seperti istri dan juga anak, dia mulai wise dalam melihat mana tempat-tempat yang dia harusnya nahan gitu. Tidak seperti saya. Karena kalau kita lihat nih, kasus tuh lebih banyak gua daripada Tretan Muslim. Dan biasanya, kalau di konten kita berdua, filternya tuh adalah Tretan Muslim. Gua nggak tahu ya, kalau orang bilang tuh filter gua tuh udah jebol. Misalnya kayak, ini boleh ngacok aman, ini boleh ngacok aman. Jadi filter gua adalah Tretan Muslim. Jadi Tretan Muslim itu kerjanya setiap hari, dia lihat post Instagram gua. Kalau misalnya ada yang bangsat ditelepon, turunin cok gitu. Dan kadang kita debat dulu. Enggak, ini lucu. Lucu sih lucu. Tapi kalau Anda tertawa di penjara, waduh, langsung saya turunin gitu. Jadi ya itu suka dukanya. Beberapa kali kita kena kasus. Dan gue sadar gue bukan orang yang disukain oleh banyak orang. Tapi menurut gue, itu gini ya. Buat gue secara pribadi tuh jokes gue itu akan jadi lucu banget. Semakin orang marah sama jokes gue, itu biasanya jokes gue tuh akan lucu banget. Semakin lucu gitu. Semakin orang nulis thread tentang jokes gue, itu biasanya akan jadi semakin lucu. Gue inget banget kasus terakhir gue, itu yang gue ngepost anak Afrika. Ini gue kasih tahu ya, buat ini cuman di monolog gue. Itu bahkan bukan ide original gue. Itu adalah meme yang berseliweran di luar negeri, di mana ada orang ya, dia orang bule, dia megang minuman, bukan chat time, dia megang minuman, terus ada anak Afrika cek gitu. Dan itu meme, orang ketawa-tawa aja. Terus gue cuman merecreate itu aja. Emang nggak ada niatnya, nggak ada kritik sosial, memang tidak ada. Orang jokes mah, kalau gue mau ngepost aja, nggak ada niat-niat positif. Gue cekrek gitu. Dimarahin sama netizen. Dan semakin netizen marah, tidak berkemanusiaan, tolol, bangsat gitu. Mana makin lucu. Kenapa? Karena mau dia marah, sampai mulutnya berbusa. Anak-anak ini tetap busung lapar. Bantuan PBB juga tidak datang. Nggak, maksud gue tuh tidak ada yang berubah gini. Saya tidak membantu anak-anak ini. Mereka juga tidak membantu anak-anak ini gitu. Tidak ada yang berubah gitu. Dan semakin gue baca komen, anjing ini lucu banget, maksud gue, why? Tapi gue nggak marah waktu gue diomelin, gue nggak marah karena kan gue punya kebebasan berekspresi dan mereka punya kebebasan untuk menanggapi. Silahkan gitu, silahkan. Dan banyak orang bilang kayak, Cok, lu bisa nggak sih ngejokes yang baik? Lu bisa nggak sih ngejokes yang memberikan edukasi atau apa segala macam? Enggak, permasalahannya gini. Dari nama Instagram gue aja, Coki Pardede 666, itu udah sebuah disclaimer bahwa apapun yang akan gue post di Instagram gue, itu tidak akan ada nuansa kebaikannya gitu. Jadi kalau ada orang mencari teladan dalam akun Instagram yang 666 angka setan, tato saya saja angka setan nih 666. Anda salah ekspektasi gitu, maksudnya why, kenapa gitu. Tapi akhirnya gue merasa sekarang orang udah bodo amat ya sama gue. Yang lucu tuh bahkan ada yang bikin thread Coki Pardede. Darknya ada, tapi lucunya tidak ada. Ya nggak apa-apa, karena saya tidak melucu untuk Anda, saya melucu untuk orang yang menganggap itu lucu gitu. Jadi buat orang-orang yang misalnya marah-marah sama gue di akun Instagram gue, ya this is my stage, get the fuck out. Yang paling lucu tuh gini, waktu kasus yang terakhir itu gue ngepost di Instagram. Di screenshot, ditaruh lagi di Twitter. Memang apapun yang terjadi, saya akan selalu kembali ke root saya, yaitu Twitter. Padahal di Twitter akun saya sudah disuspend, karena waktu itu ada jokes tentang banjir, gue diomelin. Jokes tentang corona, gue diomelin. Tapi yang anjing tuh abis gue jokes tentang corona, ya orang jokes tentang corona pada ketawa-tawa. Hahaha gitu. Giliran gue diomelin, emang anjing. tapi nggak apa-apa, gue nggak pernah marah. Nah, tapi yang paling anjing dari image yang tercipta tentang gue adalah isi DM saya, kabar-kabar bencana. Netizen nih anjing, maksudnya kayak, kok belum kasus lagi sih bangsat? Kalau gue di penjara lo mau jenguk nggak anjing? Maksud gue tuh DM-nya tuh kayak,
Tapi memang lucu, gue gimana ya, ini true story, gue tuh di grup, ada grup isinya muslim ya. Gue tuh share-share video-video bencana, misalnya ada kapal tangki meledak, hahaha, terus muslim. Cok, apa ini cok? Langsung dihapus sama muslim. Ya tapi gimana, maksud gue, netizen juga tolong lah, jangan DM kabar bencana gitu. Untuk apa, gimana gue harus menanggapinya gitu. Ya tapi apapun itu, gue merasa Stand Up Indo, sebelum digaung-gaungkannya message freedom of speech ya, menurut gue Stand Up Indo adalah salah satu instrumen yang kita punya di awal-awal tahun 2012 ya, yang sangat menjunjung tinggi freedom of speech. Itu sudah terlihat jelas dari street comedy, dari bagaimana Stand Up Indo juga mewadahi gue dan Tretan Muslim untuk berekspresi sebesar-besarnya di banyak panggung besar mereka gitu. Dan menurut gue tanpa Stand Up Indo ya, kalian nggak akan melihat banyak sekali tipe hiburan yang disediakan oleh banyak komika saat ini. Ada MLI, ada HH, ada banyak sekali. Itu semua karena pada saat itu Stand Up Indo tuh memang menjadi rumah buat orang yang ingin berekspresi sebebas-bebasnya. Cuman memang Stand Up Indo hanya memberikan ruang. Kalau kena kasus ya kita akan bantu juga, tapi memang agak sulit memang kalau di situ. Itu kebijakan kita secara pribadi, karena kan kadang ada yang bisa dibela, kadang seperti saya susah dibela. Ada. Tapi itu dikembalikan ke masing-masing. Tapi gua tetap gimana ya? Buat Muslim, buat anak-anak di MLI, Stand Up Indo tuh nggak akan pernah bisa dipisahin karena kita memang lahir dari sini gitu. Kita lahir dari Stand Up Indo dan ya bagus, gue seneng udah bikin seperti ini. It's about time akhirnya Stand Up Indo bisa maju ke the next level. It's about time Stand Up Indo bisa menjadi sebuah kekuatan yang disegani, karena mau sampai kapan kita komedian meninggalnya di charity. Sekarang sudah saatnya kita semua maju, kita semua bisa makmur bersama, kita saling membuka tempat untuk memberikan panggung kepada satu sama lain, kita saling berkolaborasi. Karena maksud gue, ini ada sebuah cerita lucu, saya akan menutup monolog saya dengan sebuah cerita lucu. Saya akan kaburkan namanya karena untuk menghindari masalah ya. Jadi ada seorang komedian senior. Komedian senior ini lagi sakit dan kita prihatin. Tidak ada yang lucu tentang itu. Jadi ada teman-temannya dengan niat baik ingin menyumbang untuk kesembuhan komedian senior ini. Tidak ada yang lucu juga, itu sangat mulia. Udah terkumpul, ditaruh satu rekening, terkumpul, semuanya sudah terkumpul, sudah sangat banyak. Udah, ingin dicairkanlah uang sumbangan ini untuk biaya operasi komedian senior tersebut. Tapi Anda tahu plot twist-nya apa? Tidak ada yang ingat PIN-nya! Dan PIN-nya yang ingat adalah komedian senior yang sedang koma tersebut. Bagaimana caranya mencairkan uang tersebut? Ya intinya adalah saya yakin sudah itu bisa berlangsung dengan baik karena pasti bisa diurus gitu. Tapi kan sebuah realita buat kita, kenapa komedian itu jarang sekali yang bisa hidup makmur. Dan menurut gua Stand Up Indo menjadi salah satu wadah buat konteksnya stand up komedian atau bahkan semua komedian akan terbuka pintunya. Tidak pernah ada kita Stand Up Indo tuh sekarang tuh tidak pernah ada mengkotak-kotakan stand up komedian dengan komedian lain ya. Dulu kan sempat ada yang bilang kan, stand up komedi adalah komedi cerdas. Wah. Tapi ada nama-nama komedian stand up komedi tertentu yang dengan kecerdasan juga tidak nyambung gitu. Jadi maksud saya komedi ya komedi aja gitu. Kita tidak pernah mengeksklusifkan diri bahwa kita adalah komedi cerdas, tidak gitu. Komedi yang paling sering kena kasus, iya. Tapi komedi cerdas kayaknya enggak. Semua komedi cerdas dengan caranya masing-masing. Jadi terima kasih Stand Up Indo sudah membukakan jalan pertama buat gua, buat Tretan Muslim dan buat orang-orang yang ada di MLI. Dan ya, kalian itu aja kali ya. Itu, saya Coki Pardede dan itu monolog gue.